Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wasalan kaifa haluk. Dan kali ini aku balik lagi dalam konten Arab ya guys. Dan kali ini aku akan membahas tentang cara pakai sorban dan juga perbedaan sorban yang mahal dan juga yang murah. Kalau kalian penasaran sama videonya, tonton video ini sampai habis dan kita lanjut aja ke videonya. Sebelum aku bahas tentang sorbannya, dan misalnya kalian yang nanya kemarinan itu ada yang nanya tentang celak mata ya, aku biasanya pakai apa? Nah, aku akan kasih tahu kalian celak mata yang aku pakai ya, untuk video juga, dan juga misalnya mau ke masjid atau misalnya pengen matanya agak galak gitu dalam sehari-hari gitu ya guys. Nah, ini aku ada dua celak mata yang harganya ini murah banget, kalian bisa temuin di Shopee, di toko haji dan umrah juga biasanya ada. Itu ini dua produk ini ya guys. Nah, yang pertama ini adalah kajal Amirah atau celak mata Amirah. Ini buatan India kalau nggak salah. Dan ini aku belinya harganya 9 ribuan atau 11 ribuan, aku lupa, di Shopee waktu itu. Dan dia modelannya kayak gini. Nah, kayak gini. Dan dia ini tuh super hitam banget, super intens banget ya. Cuman kekurangannya adalah kalau misalnya kita kena air wudhu gitu, dia bisa bleber gitu ya guys. Jadi ini tuh nggak tahan air. Cuman yang aku suka dari celak mata ini tuh kayak bikin mata kita tuh kayak beda aja gitu, kayak tajem gitu. Nah, untuk yang satunya ini adalah celak mata sejuta umat, yaitu adalah lira. Aku beli kalau nggak salah 5.000 atau 3.000 ya. Cuman harganya segituan deh pokoknya. Ini celak matanya kayak gini. Dia itu ada warna coklat sama warna apa ya, warna hitam yang ini. Dan ini bentukannya pensil, jadi diraut. Dan ini tuh emang dia kayak pendek kayak gini. Dan ini tuh warnanya walaupun dia hitam, dia warnanya itu nggak terlalu yang strong kayak yang si Amirah ini ya guys. Kalau yang Amirah ini tuh kayak tajam banget warna hitamnya. Kalau yang ini tuh soft. Cuman dia kalau kena air gitu, dia nggak terlalu yang ekstrim yang kayak gini guys. Jadi nggak bleber gitu. Cuman ini kekurangannya adalah gampang hilang gitu. Nah, kali ini aku akan membahas tentang sorban. Nah, apa itu sorban? Jadi sorban itu biasanya kalau di Arab ya, sebutannya itu adalah sikmak gitu, atau penutup kepala buat masyarakat Arab. Dan biasanya dipakai itu bisa di cuaca yang dingin, cuaca yang panas ya guys. Karena di Arab Saudi atau di Timur Tengah itu biasanya ada musim dingin dan juga ada musim panas ya guys. Jadi kalau misalnya dia dingin itu dia dingin banget, dan kalau misalnya dia panas, panas banget gitu ya guys. Nah, jadi ini tuh adalah sikmah, atau biasanya disebut sikmah atau imamah atau gutroh. Kalau di Dubai kayaknya gutroh gitu sebutannya ya, untuk penutup kepala. Dan ini sorban itu bermacam-macam bentukannya, ada yang pakai rumbai, ada yang enggak gitu ya guys. Nah, kali ini aku akan membahas kayaknya ada 4 sorban yang aku punya, dan ada yang baru juga yang aku beli di Shopee ya guys. Kita mulai dari mana dulu ya? Nah, untuk yang pertama ini adalah ini. Nah, ini untuk biasanya pelengkap. Kalau misalnya pakai sorban harus pakai ini. Ini adalah igal ya. Untuk bahasanya igal gitu, atau headband. Kalau bahasa Inggrisnya headband. Ini biasanya dipakai orang Arab ya, untuk menutup si sorban. Dan ini tuh bentukannya ada dua versi gitu. Kalau yang versi yang klasik kayak gini, dia ada rumbainya ya guys. Nih ada rumbainya 2 ya. Jadi ini dipakai nanti kalau misalnya pakai sorban. Aku akan praktekin nanti ya gimana cara pakainya, dan bentukannya kayak gini. Dan ini aku belinya di toko haji dan umroh, itu seharga 85.000. Kalau kalian pengen cari aja di Shopee juga ada. Terus ini ada sorban. Nah, ini aku beli sorban harganya 40 ribuan. Ini pokoknya harganya sekitar 30 sampai 40 ribuan. Cuma ini mereknya adalah Almasin Arafat. Jadi bukan merek Almas Arafat. Kalau misalnya kalian yang pernah pakai Almas Arafat itu kayak benar-benar bagus. Dan ini Almasin Arafat, harganya ini 40 ribuan. Nanti aku akan kasih link juga pembelian ya untuk sorban ini. Jadi ini adalah sorban motif kotak-kotak yang pada umumnya
digunakan di Arab Saudi atau di negara Arab gitu ya guys, sebagai pelengkap fashion gitu ya guys. Dan ini bentuk si bungkusnya kayak gini, untungnya masih ada. Dan ini sejak 1967 ya guys, dan ini ukurannya XL, extra large. Jadi sorban ini tuh kayak ada ukurannya ya guys, jadi sesuaiin sama bentuk badan dan besar badan kita biasanya kayak gitu. Nah misalnya kalian pakai sorban yang besar, itu biasanya ukuran tubuh orang Arab biasanya tuh gede-gede, jadi ada ukuran XL gitu ya guys, ada ukurannya pokoknya dari 40 cm sampai 60 cm itu paling besar. Nah ini mungkin ukurannya adalah 60 cm yang paling besar banget. Dan ini bentukannya kayak gini, ini harga yang murah yang kayak gini ya. Jadi dia ini menurut aku dia lumayan rapi di bagian sininya, cuman di bagian sininya adalah dia itu kayak kurang rapi guys. Nah ini kalau dilipat jadi segitiga gitu. Dan dia ini kurang presisi ya guys. Jadi di bagian sininya dia itu kayak ada yang duluan gitu. Pokoknya ini nggak presisi gitu pokoknya ya. Dan ini tuh kayak agak kasar gitu bahannya. Cuman kalau misalnya kalian cari yang murah ya, yang terjangkau, kalian bisa pilih yang ini, yang Almasin Arafat. Dan ini made in China nih ya. Jadi bukan made in Saudi Arabia, ini made in China. Dan juga ini bahannya so gitu ya. Dan untuk cara pakainya, biasanya ini kalian harus nyediain peci kayak gini. Nah biasanya yang bagus itu adalah peci yang ada kayak bolong-bolongan gitu. Ini supaya menahan si sorbannya itu kayak nempel. Jadi cara pakainya adalah seperti ini. Nah cara pakainya seperti ini. Kalian pakai si pecinya dulu ya, pecinya kayak gini. Dan ini kalian bisa pakainya kayak gini. Kalian pasin aja ini ujungnya kayak gitu ya. Dan ini pas di tengah kayak gini. Nah ini adalah igal tadi itu sebagai pengunci si sorban ini. Biasanya kalau orang Arab biasanya itu dia adalah bikin kayak di bagian sininya kayak runcing, kayak kobra gitu. Dan ini kalian pasang kayak gini ya. Nah ini biasanya pakai bis ya, kayak luaran gitu yang warna hitam yang biasanya dipakai Raja Salman. Jadi bentuklah kayak gini, kayak ada kayak kobra gitu. Nah ini biasanya kayak gini aja modelannya. Kalian bisa pakai kayak gini untuk keseharian kalau di mana di Arab kayak gitu. Ini biasanya itu kalau misalnya yang acara resmi ya guys, itu biasanya pakai bis, pakai ini. Tapi kalau misalnya untuk pernikahan, kalau misalnya kalian pengen nikah, ini biasanya nggak pakai yang warna ini, yang warna merah ini biasanya pakai yang putih ya guys. Jadi pakai yang luaran itu yang warna hitam, yang bis itu ya. Terus jubah lah, pokoknya jubah yang hitam itu. Terus kalian pakai yang ini yang putih kalau untuk yang nikah ya guys. Untuk ke acara kayak resmi gitu, biasanya pakai yang merah ini ya. Pokoknya yang putih itu buat pernikahan atau juga bisa untuk harian gitu ya guys. Nah ini cara pakainya bisa kalian kayak gini modelannya, yang simple aja kayak gitu. Ini biasanya dipakai sama kayak sopir-sopir yang ada di Arab biasanya, atau misalnya kayak pegawai-pegawai gitu ya, kayak gini ceritanya. Nah terus ada juga modelan yang bentukannya model setengah, satunya ke sini nih, biasanya kayak gini udah selesai kayak gitu. Atau juga misalnya yang bagus tuh aku sukanya kayak gini guys. Ini kalian bawa ke sini, dan ininya ujungnya ke sini. Nah ini. Nah cuman dia kalau yang murah ini kalau dipakai itu kayak warnanya itu nggak terlalu merah guys. Jadi kayak kelihatan kayak murah gitu kalau aku sih ya. Kalau misalnya kalian yang nggak tahu perbedaannya kayak gitu ya. Dan aku akan kasih tahu kalian ini perbedaan sama yang mahal. Nah ini kan yang 40 ribuan. Terus aku punya yang mahal nih, yang mahal ini harganya 200-an lebih sampai 300-an lebih. Cuman aku dapat ini harganya kayak promo gitu, 100 ribuan. Kayak ada di toko haji dan umroh di kota aku di Banjarmasin, kayak lagi sale gitu dia. Akhirnya aku belilah ini ya. Dan ini harga aslinya tuh kayak lebih 200-an lebih gitu guys. Dan ini mereknya Moltino.
Dan ini dia ada ukurannya guys. Kalau yang mahal itu ada ukurannya. Jadi mulai dari 40-an sampai 60 cm. Ini aku dapat yang di 55 cm. Dan ini bentukannya kayak gini kotaknya ya. Walaupun ini made in PRC gitu ya, bukan made in King Saudi Arabia. Dan kita buka aja. Pokoknya kalau yang mahal tuh biasanya kayak gini. Dan bentukannya kayak gini tuh ya. Dan ini ada kartunya di bagian sininya. Dan dia ini itu nggak boleh terlalu yang dikucek banget gitu ya. Dan juga bisa disetrika di suhu 150 derajat. Dan ini tuh produk made from natural cotton with personal care. Jadi dia ini tuh berbahan cotton ya, kayak gitu ya pokoknya. Dan bentukannya kayak gini kalau yang mahal. Nah begitu. Jadi dibungkus sama kertas ini yang merek Moltino ini. Ini biasanya yang terkenal Moltino, terus Alvaris, apalagi gitu aku lupa ya. Pokoknya yang merek-merek yang top kayak gitu. Ini sebenarnya kebalik guys, mereknya ini ada di bagian sininya tuh ya. Dan biasanya kalau yang mahal ini tuh bahannya bagus, dan ini emang kalau dipegang emang beda banget sama yang ini. Kalau ini kan termasuk agak mahal gitu ya. Dan ada yang lebih mahal lagi ya guys, dan itu biasanya buatan Inggris ya, atau biasanya buatan Swiss. Nah kali ini aku buatannya PRC aja, cuman ini kualitasnya premium punya. Dan dibuka kayak gini tuh. Ini perbedaannya sangat mencolok banget tuh, yang mahal sama yang murah ya guys. Ini warnanya beda banget. Kalau yang mahal ini warna merahnya benar-benar nyata tuh ya, warna merah hati. Kalau ini warna kayak keping-pingan gitu. Dan kalau dibuka kayak gini, dia sudah dilipat segitiga gitu ya. Jadi itu bentukannya segi 4 dan dilipat segitiga gitu. Nah ini perbedaannya juga, kalau yang mahal adalah di bagian sininya. Ini lebih bagus, lebih nyata gitu warnanya. Nih di bagian sininya. Biasanya kalau yang mahal lagi tuh kayak di bagian sininya ada kayak tahu kita perbedaannya gitu ya. Di bagian motif-motifnya ini nih bagian yang kotak-kotaknya ini gitu. Dan ini tuh super lembut ya bahannya. Walaupun ini kayak ada bolongan kayak gini, dia itu tetap presisi ya guys. Dan untuk di bagian pojoknya dia ada kayak apa sih, tulisannya gitu, Moltino gitu ya. Ini bagus banget nih, ukurannya 55, bentukannya kayak gini ya, tuh bentukannya. Nah, dan di bagian sininya juga ada embossnya Moltino di bagian sini. Dan itu sih perbedaannya antara yang mahal. Dan kita copot aja yang ini, yang murah. Nah, kalau yang mahal ini biasanya itu ya, ini nih super bagus banget, dia tipis gitu ya. Cuman dia bagus bahannya, walaupun nggak terlalu tebal. Nah, kalau yang ini tuh bahannya tebal ya guys. Dan ini tuh tipis ya, jadi nggak panas dipakai, dan juga presisi kalau dipakai. Ini aku pakai ya. Dan ini tuh kalau misalnya kalian pengen wangi, bisa kalian pakai buhur. Nah kayak gini, ini bagus kan tuh ya. Perbedaannya beda banget sama yang ini Almasin Arapat tuh. Dari segi warna aja beda banget, dan tekstur si kainnya juga beda. Ini tebal, kali ini tipis, cuman halus ya bahannya. Dan ini juga presisi di bagian pojok-pojoknya, dan ini tuh kayak sudah disetrika gitu ya. Jadi rapi banget. Nah ini ada tips buat kalian yang supaya kelihatannya itu Arabian banget dan Saudi banget gitu ya. Jadi untuk yang di bagian si jubah alias gamis ini, kalau untuk Saudi biasanya gamisnya ini tuh biasanya polos aja, cari yang polos, yang yang basic aja kayak gitu. Jangan yang banyak motif ataupun yang banyak bordiran ya, itu aku nggak saranin buat kalian. Jadinya kelihatannya agak rame gitu, dan nggak elegan, nggak terkesan sultan gitu ya guys. Dan ini kenakan kalian bisa jam tangan. Ini jam tangannya bisa silver, bisa hitam, bisa gold ya. Dan juga kalian bisa pakai cincin kalau kalian mau. Dan ini aku nggak pakai cincin, aku pakai si jam tangan aja. Nah ini biasanya aku pakainya adalah seperti yang tadi, kayak gini tuh, kayak gini. Nah
Ini jadinya cakep banget kalau dipakai tuh ya, dan kesannya Arabian banget karena ini tuh mereknya premium banget ya. Jadi dipakainya juga oke gitu. Nah ini biasanya kayak gini aku pakai ya. Cuman aku kalau ke masjid nggak kayak gini guys, aku nggak bisa kecuali kalau misalnya ke Arab gitu. Jadi ini aku persiapan kalau misalnya aku mau umroh tahun 2002 gitu. Jadi ini bisa kayak gitu atau kayak tadi juga nih kayak gini. Nah begitu ya. Atau juga bisa kayak gini juga kalau orang Arab nih kayak gini. Nah kayak gitu. Ini modelan Cobra katanya. Modelan Cobra kayak gini tuh ya. Atau kalian bisa ke belakangin kayak gini biasanya supaya nggak repot. Atau biasanya kalau pengen ke acara yang lebih formal, yang lebih mewah gitu, biasanya di Arab kayak gini doang nih. Terus pakai bis. Ini perbedaannya antara yang murah sama yang mahal. Terus kita perbedaan lagi, ada satu lagi sorban yang aku punya. Nah ini ada dua sorban, yang warna putih. Kalau tadi yang warna merah itu adalah yang paling basic, biasanya dipakai di Arab. Dan kali ini aku bahas yang putih ya. Yang putih ini aku punya yang dari Almas Arafat. Kalau yang ini tadi mereknya Almasin Arafat. Kalau ini Almas Arafat dan ini made in India. Ini harganya aku beli seharga 90.000 dan ini bener-bener bagus. Cuman ini adalah bahannya itu agak tebal ya guys. Dan ini biasanya aku pakainya itu kayak buat kayak sorban yang diikat biasa gitu aja ya. Jadi bukan kayak apa untuk imamah atau kayak pakai igal gitu. Nah kita akan pakai aja. Nah ini kalau dibentuk kayak gini, dia ini kayak kurang presisi juga ya. Jadi kayak jahitannya kurang rapi gitu. Dan di bagian ininya made in India ya. Dan ini ada bordiran Almas Arafat. Oke, cara yang pertama seperti yang tadi juga, ini kalian bisa pakai igal. Nah ini aku bilang tadi, ini adalah sorban, cuman ini agak tebal guys. Nanti aku tunjukin yang ini yang tipis, tapi bahannya bagus dan yang mahal juga itu. Nah ini kita pasang si igalnya aja seperti yang tadi ya. Nah jadi kayak gini kalau misalnya pakai igal ya guys, untuk sorban yang putih yang dari Almas Arafat. Dan ini bahannya agak tebal, cuman kalau misalnya kena panas gitu agak panas karena dia tebal gitu bahannya. Cuman dia bahannya bagus ya. Dan ini biasanya kayak gini pakainya, atau kayak yang tadi juga nih, kayak yang tadi kayak gini aja, kayak gini tuh udah selesai tuh kayak gitu ya. Atau kayak tadi juga nih yang naikin ke sini udah jadi Cobra. Cobra. Nah ini tuh kan kayak tutorial buat Saudi ya guys. Kalau untuk Yaman ya, biasanya sorban Yaman ini biasanya sorban yang misalnya kita nggak punya peci gitu, ini bisa langsung tanpa peci ya. Nah ini biasanya tengah-tengahnya kayak gini ya, dan ini ujungnya kalian samain aja. Terus kalian lipat di bagian sampingnya kayak gini ya. Dan ini kalian bisa bagi ke dua sisi. Terus kalian ikat bagian satunya kayak gini, dan untuk satunya lagi kayak gini ya guys. Nah aku kurang rapi nih. Nah kayak gini. Nah kayak gitu. Untuk yang satunya ini biasanya kalau pengen sampel kayak gini aja. Dan aku akan bahas tentang sorban yang mahal guys. Yang lebih bagus gitu kualitasnya. Nah ini tuh mereknya adalah Ivari ya, Ivari. Dan ini itu buatan China, walaupun buatan Cina, cuman dia ini merek Saudi Arabia ya guys. Dan ini aku beli di Shopee harganya 125.000. Orang jual ini harganya sekitar 150 sampai 160 ribuan guys untuk sorban putih. Ini sorban putih ya. Ini juga sorban putih. Ini mereknya yang aku bilang tadi Almas Arafat. Kali ini Ivari. Jadi bentukannya kotaknya kayak gini. Lebih kecil daripada kotak yang Moltino yang tadi ya, yang motif merah. Kalau yang putih kayak gini ya. Dan di belakangnya kayak gini. Ini juga bisa disetrika ya guys. Dan nggak boleh terlalu yang dikucek banget gitu. Ya pokoknya begitulah. Dan ini
bentukan kotaknya, samping-sampingnya gitu. Dan ini untuk size-nya, ini aku pilih yang 58 karena waktu itu ada dua ukuran aja, jadi 58 sama 60 cm. Kalau 60 cm itu gede banget kayak yang merah yang tadi, yang murah tadi. Dan kalau dibuka kayak gini bentukannya, dan detailnya kayak gini, ada ivari gitu ya logonya, dan di bagian sini ada ivari. Dan kalau dibuka kayak gini, ini kertas ya guys, untuk menutupi si sorbannya atau imamah ini supaya dia bersih gitu, dan juga eksklusif. Udah belibet ya. Dan bentukannya kayak gini ya. Nah ini tuh bahannya beda banget sama yang tadi ya, untuk yang si Almas Arapat ini bahannya tebal. Nah perbedaan warnanya sendiri, kalau yang ini tuh kayak lebih kayak krim sedikit gitu, kalau yang ini bener-bener putih ya, putihnya itu kayak putih bersih gitu. Dan ini ada ukurannya 58, ada stikernya D1 ya, dan ini ada tulisannya Ivari apa gitu ya, pokoknya di sini ada logonya nih yang timbul. Dan untuk di bagian ininya kayak gini, dan 100% polyester dan ukuran 58 yang aku bilang tadi. Dan ini itu made in China ya guys. Dibentukannya kayak gini, kalau yang agak mahal gitu ya. Nah kayak gini bentukannya. Dia ini warnanya bagus, dan juga bahannya juga bagus. Ini bahannya kayak gini. Dan di bagian untuk detailnya kotaknya kayak gini ya, tuh. Ini aku juga sempat ragu-ragu karena ada sorban ivari juga yang kayak bagian kotaknya itu kayak ada bermotif gitu, aku nggak suka. Dan untungnya aku dapat yang kayak gini, aku suka banget. Dan ini juga presisi, kalau yang mahal ini tuh ya presisi, dan juga jahitannya di sampingnya ini bagus banget gitu. Dan ini tuh kayak terawang ya bahannya, cuman ini lembut ya bahannya tuh kayak gitu. Dan kita pasang aja di kepala. Nah ini adalah sorban yang biasanya dipakai Raja Salman guys. Sorban Raja Salman modelnya kayak gini, tipis kayak gini biasanya. Dan ini juga biasanya dipakai untuk nikahan orang Arab, kalau yang putih. Nah ini tuh pelengkapnya cuman si itu aja lagi, cuman ini aku nggak rapi karena dia ini belum digosok gitu ya guys. Nah kayak gitu, nah kayak gitulah pokoknya. Nah ini biasanya kayak gini ya, untuk tampilan yang lebih simple, dan dipakai bis atau luaran yang hitam itu yang kayak Raja Salman. Nih kalian bisa ke belakangin kayak gini. Nah kayak gitu ya, untuk sorban yang si ivari ini. Dan ini juga kalau kita sampingin dia bagus, motifnya nggak norak ya. Dan kalau misalnya kalian pasang kayak gini lagi, nah ini juga bisa kayak gini tuh ya. Nah ini aku beli yang ini kenapa, karena aku pengen pakai ini supaya kayak orang Dubai gitu ya guys. Kalau orang Dubai biasanya pakai yang ini ya, yang benar-benar tipis kayak gini, dan juga dia nggak ada si bagian ininya nih, bagian ininya biasanya itu orang Dubai cuma yang polos kayak gini ya. Dan ini kalau yang ini biasanya Saudi guys. Dan kita pasang aja, caranya adalah ini kalian bisa bagi dua kayak gini, ntar ya. Nah ini kalian lipat ya kayak gini tuh ya, terus kalian pasang supaya ujungnya itu nggak terlalu banyak guys. Ini pasang, kalian bisa pakai peci atau enggak gitu ya. Ini kalian samain aja kedua sisinya. Nah kayak gini. Udah kan kayak gini, terus kalian sejajarin, terus kalian lipat aja ininya, dan kalian tarik ke belakang. Dan ini adalah kuncinya ya. Ini sorbannya karena dia tipis, jadi dia itu bagus kalau diikat guys. Jadi nggak terlalu yang numpuk gitu kalau diikat. Nah ini pastiin aja ini adalah jidat kalian nih ya. Jadi waktu sholat itu kalian pastiin ini jidatnya nggak menutup kayak gini ya. Jadi naik gitu daripada alis kalian, supaya sholatnya itu sah gitu guys.
Nah kayak gini nih, kalian bisa kayak gini aja atau kayak gini. Aku sukanya kayak gini guys. Nah ini tadi yang sisi yang satunya, dan ini kalian lipat aja kayak gini. Ini masukin ke bagian sininya supaya kuat. Udah deh kayak gini, dan tarik belakangnya sedikit supaya bagus. Pokoknya kayak gitulah ya, untuk sorban ala orang Dubai biasanya. Cuma aku nggak pakai baju Dubai nih ya. Dan untuk di belakangnya mungkin agak kurang rapi ya, kayak gitulah pokoknya. Untuk sorban ini kalau dijadiin sebagai gutroh ya, biasanya orang Dubai, atau imamah atau sorban gitu ya guys. Nah ini tuh bagus banget sih sorbannya, nanti kalau misalnya bajunya ini nyambung dengan baju Dubai yang ada modelan ikat di bagian sininya. Nah jadi kayak gitu perbedaannya antara sorban si Ivari ya, yang kotaknya yang ini tadi ya, sama yang si ini, Almas Arapat. Almas Arapat ini terkenal banget ya mereknya, dan kayak di luaran itu kayak ada yang KW-nya juga guys, jadi hati-hati kalian, harus detail gitu. Dan kalau yang Ivari ini aku suka banget, dia bahannya bagus, dan juga kalau diikat kayak gini tuh dia nggak ngembung, nggak terlalu banyak volume di bagian sininya, jadi kelihatannya oke gitu ya guys. Jadi kayaknya segitu aja untuk kali ini reviewnya, semoga bermanfaat ya. Jadi yang belum tahu sorban itu apa dan juga cara pakainya gimana, kalian bisa lihat video ini, atau kalian bisa rekomendasiin video ini buat teman kalian gitu ya guys. Nah ini biasanya sorban yang kayak gini tuh bisa dipakai untuk harian, dan biasanya dipakai sama cowok-cowok Dubai ya guys. Entah itu bisa ke kantor atau ke mall ya. Dan ini tuh disesuaikan sama bajunya atau jubahnya si Dubai itu yang kandura ya, yang modelan ada ikatnya itu guys. Kalau kalian suka sama video ini, selalu budayakan untuk subscribe, like, dan juga komen, dan share ke sosial media yang lain yang kalian punya pastinya. Dan share video ini atau ilmu yang bermanfaat ini buat teman kalian yang belum tahu ya guys. Segitu aja, see you again di next review berikutnya dan pembahasan tentang Arab berikutnya. See you again. Wassalam.